Langit Tianwu terbelah pada malam itu. 3 bulan menggantung dalam garis lurus sempurna, mengaburkan cahaya satu sama lain. Warga desa kecil di kaki gunung Senmo bersembunyi di balik doa dan dupa, sebab mereka tahu gerhana ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan pertanda lahirnya sesuatu yang melampaui hukum dunia. Di tengah badai petir tak bersuara, seorang bayi lahir di rumah kayu reot. Tangisnya tidak biasa nyaring, dalam, dan terdengar seperti 3 suara bersamaan. Sang idul, Yu Zikil, memandang anaknya dengan mata basah, namun tidak lama, ia meregang nyawa. Tubuhnya terisap kabut hitam yang entah dari mana datangnya. Bayi itu menangis, dan langit pecah oleh sambaran petir terakhir. 17 tahun berlalu, Suanyin tumbuh menjadi pemuda pendiam yang sering bicara sendiri. Penduduk desa menyebutnya aneh, bahkan terkutuk. Tapi tak ada yang berani mendekatinya terlalu lama. Setiap orang yang terlalu akrab dengannya selalu mengalami mimpi buruk atau malah kehilangan ingatan. Di sebuah tebing sunyi, Suanyin duduk bersila, memejamkan mata. Udara di sekelilingnya meliuk, seolah dunia menahan napas di dalam pikirannya. Bukan kesunyian yang ada, tapi perdebatan 3 suara yang terus-menerus menyayat akalnya. Kau harus mendengar perintah langit, ujar suara berat penuh wibawa itu Tiangsu. Jiwa dewa dalam dirinya. Langit adalah penjara. Hancurkan semuanya, dan kau akan bebas, sahut suara kasar bernada ejekan itu. Modern, jiwa iblis yang penuh bara. Aku hanya ingin hidup normal. Aku tak ingin jadi alat siapapun, bisik suara ketiga Rinyi, sang manusia asli dalam dirinya. Namun paling lemah, Suanyin terbangun dengan keringat dingin, tangannya menggenggam tanah, tubuhnya bergetar. Ia tak tahu lagi siapa yang sebenarnya mengendalikan tubuh ini. Apakah dia benar-benar masih dirinya, atau hanya wadah bagi kekuatan-kekuatan yang bertikai? Sementara itu, di puncak gunung langit, seorang gadis berpakaian putih berdiri di tengah pusaran kelopak salju abadi. Matanya yang bening seperti kristal menatap ke arah Suanyin. Meski jarak mereka ribuan li jauhnya, Bai Liangsu merasakan getaran jiwa yang tak asing. Kau telah bangkit, bisiknya. Di sisi lain dunia, di dalam gua raksasa yang penuh ukiran iblis, sesosok makhluk bersayap 4 membuka matanya untuk pertama kali setelah ribuan tahun. Saguo tersenyum, mulutnya retak membentuk cengiran mengerikan. Wadahnya sudah hampir matang. Suanyin berjalan menuruni lereng, mencoba mencari jamur langka untuk dijual, tapi langkahnya terhenti saat tanah bergetar. Seekor binatang buas Kingmo, makhluk spiritual berkepala 2, menghalangi jalannya. Matanya merah, amarah membara. Biasanya makhluk ini tak pernah muncul di dekat pemukiman manusia. Tanpa berpikir panjang, Suanyin mengangkat tangan. Tapi sebelum ia bergerak, tubuhnya terasa tertarik ke dalam. Kesadarannya tersedot ke ruang kosong alam jiwanya sendiri. Tiangsu muncul lebih dulu, mengenakan jubah cahaya dan tongkat kristal. Di seberangnya, Modern, dengan tubuh berbalut api hitam, mencibir. Rinyi berdiri di tengah, tak bersenjata, wajahnya cemas. Aku akan menghadapi Kingmu. Biarkan aku memurnikannya, kata Tiangsu. Tidak, kita jadikan dia pelayan kegelapan. Modern menggeram. Rinyi mencoba menahan, jangan bunuh dia. Dia cuma takut, tapi keputusan bukan milik Rinyi. Dalam sekejap, tubuh Suanyin kembali bergerak, namun kali ini dengan aura mengerikan yang membuat udara membeku. Matanya berubah warna emas menyala, dan satu ayunan tangan menghempaskan Kingmo sejauh puluhan meter. Tapi bukan mati makhluk itu kini berlutut, gemetar, dan seperti tunduk. Suanyin terdiam. Ia tahu, kali ini bukan dia yang menang, Tiangsu atau Modern, atau keduanya. Dan pertanyaan paling menakutkan, jika suatu hari nanti mereka bertarung, mampukah tubuh ini menahan kehancuran 3 dunia? Suanyin menatap tangannya sendiri. Di balik kulitnya, ada 3 dunia yang saling bertarung, dan di antara mereka, dia hanya penumpang. Di malam yang dingin itu, Suanyin memandangi bayangan dirinya di permukaan danau. Angin gunung meniup rambutnya, tapi pikirannya lebih kacau dari badai manapun. Tangan yang baru saja menaklukkan Kingmo kini terasa asing. Itu bukan kekuatannya, itu bukan dirinya. Apakah aku hanya boneka? Gumamnya lirih. Suara renyah terdengar dari belakangnya. Bai Liangsu berdiri di sana, jubah putihnya melambai pelan di tiupan angin. Tidak semua jiwa harus utuh untuk memiliki makna, katanya lembut. Suanyin refleks bersiap menyerang, tapi pandangan Liangsu tak menyiratkan bahaya. Sebaliknya, tatapannya penuh pemahaman seolah dia tahu segala hal yang terjadi dalam diri Suanyin. Bagaimana kau tahu aku di sini?
Tanya Zuanying tajam. Karena kau muncul di mimpiku. 3 kali, 3 wajah berbeda, tapi satu inti rasa sakit yang sama. Zuanying terdiam, ia merasakan sesuatu aneh dalam kehadiran gadis itu, seolah kehadirannya menyeimbangkan kekacauan di dalam dirinya. Tiangsu tak berbisik, Mo dan Pur diam. Baru kali ini, semuanya hening. Tiba-tiba, tanah berguncang, asap hitam merayap dari bawah bumi, membentuk tangan-tangan raksasa yang meraih langit. Dari dalam retakan muncul sekelompok manusia berjubah hitam, wajah mereka ditutupi topeng setengah iblis. Mereka adalah pengabdi Saguo. Serahkan tubuh itu. Diseru salah satu dari mereka, suaranya seperti suara banyak orang yang dipelintir menjadi satu. Bai Liangsu maju ke depan, membuka kipas saljunya. Kalian terlalu dini, keluar dari liang. Ia menari. Gerakannya anggun namun setiap hembusan kipas memunculkan badai es yang memotong bayangan-bayangan itu seperti kaca pecah. Zuanying berdiri terpaku, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya mendidih dari dalam. Suara-suara itu kembali. Tiangsu berbisik, biar aku yang lindungi dia. Mo dan berseru, biar aku yang membakar mereka semua. Rinyi hanya berkata, tolong. Jangan biarkan aku hilang. Lalu, sebuah ide gila muncul di benak Zuanying. Bagaimana jika dia mencoba menyatukan ketiganya? Bukan menolak, bukan menyerah, tapi menyatukan konflik dalam satu kehendak. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Dalam ruang jiwanya, ketiganya muncul kembali Tiangsu, Modai, dan Renye. Zuanying berdiri di tengah. Kali ini tak sebagai penonton, aku rela menjadi korban kalian. Katanya tegas, kita semua ada dalam tubuh ini. Jika kalian ingin dunia ini hidup, maka berikan aku kendali. Tiangsu menatap tajam, Mo dan mendengus, tapi Rinyi mengangguk. Baik, tapi kau harus bertanggung jawab. 3 jiwa melayang mendekat, menyatu ke dalam tubuhnya bukan dengan paksaan, tapi dengan persetujuan. Untuk pertama kalinya, Zuanying merasakan kendali yang utuh, bukan sempurna, tapi stabil. Tubuhnya kini diselimuti aura 3 warna, emas kebajikan, ungu kehendak manusia, dan hitam api kegelapan. Dalam sekejap, ia melesat ke tengah pertarungan. Satu tinju menghancurkan tanah dan membubarkan 5 pengabdi sekaligus. Bai Liangsu menoleh dan terpaku melihatnya. Kau. Zuanying menatapnya, matanya tenang. Sekarang aku mengerti sedikit tentang diriku. Sisa pengabdi mundur, tubuh mereka mulai meleleh. Tapi sebelum pergi, salah satu dari mereka tertawa. Tuan, kami menunggumu di alam jiwa ke-7. Dia ingin tubuhmu. Lengkap, tak perlu paksa. Setelah mereka lenyap, Zuanying robot. Bai Liangsu menangkapnya tepat waktu. Tubuhnya panas seperti bara. Tapi ia tersenyum-senyum pertama setelah 17 tahun hidup dalam kebisuan batin. Namun jauh di gua terdalam, Saguo tertawa. Jadi dia mulai paham. Bagus, semakin sadar, semakin enak rasanya. Ketika jiwamu kutelan, langit Tianwu kembali gelap, bukan karena malam, tapi karena sesuatu yang bangkit dari dasar dunia. Dan Zuanying di pelukan Liangsu, tak sadar bahwa jalan takdirnya telah berbelok ke arah yang tak bisa dia hindari. Zuanying terbangun di sebuah ruangan asing. Langit di atasnya berwarna kelabu pucat. Seakan waktu di tempat ini tak pernah berubah. Tanahnya bukan tanah biasa, tapi permukaan bening seperti kaca yang memantulkan langit. Udara hening dan tidak ada arah. Ini bukan dunia nyata, ini alam lain. Selamat datang di alam jiwa ke-7. Suara itu menggema dari segala penjuru, dalam, licin, dan penuh godaan. Zuanying mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa ringan seperti kabut. Ia sadar kini dirinya hanyalah bentuk jiwa, bukan tubuh fisiknya. Sosok perlahan muncul dari kabut, seorang pria bertanduk iblis, mengenakan jubah ungu hitam berlapis sisik, wajahnya setengah manusia, setengah bayangan yang terus berubah. Dialah Saguo, raja dari dunia kegelapan. Kau akhirnya datang. Atau mungkin kau akhirnya siap, ucapnya sambil tersenyum seperti ular. Zuanying menegakkan tubuhnya. Kau ingin tubuhku, bukan jiwaku. Tapi sayangnya, aku masih bernapas. Saguo tertawa. Benar, tapi tubuh hanya kendaraan, jiwa adalah kendali, dan kau anak malang adalah kunci dari ketiganya. Dewa, iblis, manusia, 3 jalan, 1 takdir, 1 kehancuran. Zuanying mulai mengumpulkan kekuatannya, memanggil ketiga sisi jiwanya. Namun saat dia mencoba melawan, dia justru terhenti dalam alam jiwa ke-7. Semua yang disimpan di dalam hati muncul ke permukaan. Tiba-tiba di sekelilingnya muncul bayangan-bayangan masa lalu.
ibunya yang tewas saat melahirkannya, orang-orang desa yang mengusirnya, teman-teman yang pergi tanpa pamit, dan dirinya yang menangis dalam diam, renyah, sang jiwa manusia, berlutut, aku tak bisa. Aku selalu lemah, katanya. Morgan menggeram, tapi bahkan dia pun goyah saat melihat kenangan dirinya saat masih iblis muda yang dikurung oleh para dewan. Yang Su juga tertunduk, mengenang kehancuran yang ia lakukan demi keseimbangan langit tanpa pernah menyesal. Hingga kini, Xiaogu berjalan di antara mereka, menepuk kepala renyih seperti anak kecil. Lihat, kalian bukan kekuatan, kalian luka, dan luka adalah celah bagiku untuk masuk ke. Zuanyin mencengkeram kepalanya. Suara-suara itu lagi, kali ini tak bertarung, tapi merintin. Ia sadar, ketiganya bukan entitas sempurna, mereka punya trauma, punya rasa takut, punya luka yang tak tersembuhkan, dan ia, sebagai tubuh utama, memikul semuanya. Napakah kau ingin bebas dari rasa itu? Bisik Xiaogu. Zuanyin memandangnya, wajahnya kini terlihat lelah, tapi bukan menyerah. Aku ingin memahami rasa itu, bukan menghapusnya, dan dengan tekad itu, Zuanyin menutup mata, lalu melangkah ke dalam kenangan tergelapnya sendiri. Kenangan saat ia kecil, sendirian di bawah pohon, tubuh demam. Dan tiga suara berteriak bersamaan dalam kepalanya. Di dalam ingatan itu, Zuanyin kecil menoleh padanya, kau siapa? Tanya bocah itu. Zuanyin dewasa berlutut dan menjawab, aku. Kamu, tapi kali ini, aku akan mendengarkanmu. Bayangan itu tersenyum, dan untuk pertama kalinya, ruang itu mulai retak dari dalam. Cahaya lembut muncul dari tanah kaca, dan suara-suara lain mulai memudar. Xiaogu mundur, matanya menyipit, menarik. Kau bukan menyatukan kekuatan, tapi menyatukan luka, metode manusiawi. Dan berbahaya, dalam kilatan cahaya, Zuanyin keluar dari alam jiwa ketujuh. Tubuhnya terhempas kembali ke dunia nyata, ia terbangun di pelukan Bei Yangsu, yang masih menjaganya tanpa tidur selama 2 hari 2 malam. Aku kembali? Gumamnya. Yangsu mengangguk, Paul nyaris tak bernapas, tapi aku tahu kau akan memilih kembali. Zuanyin menatap langit, kali ini, tiga suara itu diam, tidak karena lenyap, tapi karena mereka mendengarkan, dan jauh di gua kegelapan, Xiaogu berdiri di depan cermin jiwa. Ia menatap bayangannya sendiri, yang mulai retak. Kalau begitu, kita masuk ke fase kedua. Mentari belum sepenuhnya terbit, ketika Zuanyin membuka matanya di gua kecil tempat Bei Yangsu merawatnya, aroma rumput obat, dan ramuan salju masih samar di udara. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jernih, untuk pertama kalinya. Tidak ada suara yang bertikai di dalamnya. Hening. Tapi hening yang berbahaya. Terima kasih, ucap Zuanyin pelan, menatap Liang Sui yang tertidur bersandar pada dinding gua. Ia menggerakkan jarinya. Sedikit demi sedikit, aliran Qi mulai merespons kehendaknya, tidak terlalu kuat, tapi stabil. Ia tahu, ia belum sepenuhnya menguasai ketiga kekuatan itu, tapi setidaknya sekarang ia tidak lagi ditarik ke jurang gila. Ketika Bai Liang Sui terbangun, ia menatap Zuanyin dengan sorot mata yang berbeda, lebih dalam, lebih tajam, seolah ia melihat sesuatu di balik tubuh pemuda itu, bukan kekuatan, tapi kebenaran. Kau harus bersiap, Xiaogu tak akan berhenti, dia telah mengirim bayangan ke setiap penjuru dunia untuk mencarimu. Zuanyin mengangguk, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, tanah tiba-tiba bergetar ringan, aura aneh menyapu hutan di luar gua, udara membeku sekejap, lalu menghangat seperti napas seseorang. Zuanyin segera berdiri, sosok berjubah hitam muncul dari antara kabut pagi, tubuhnya tinggi, matanya tertutup kain merah. Dan di tangannya ada lonceng kecil yang tidak pernah berbunyi. Dia memperkenalkan dirinya, Kim Yangxian, utusan dari dunia langit. Aku datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai pengingat, katanya. Bai Liang Sui langsung bersiaga, menyembunyikan kipasnya di balik lengan. Zuanyin hanya menatap lelaki itu, dalam diam. Langit tahu kau telah melewati alam jiwa ketujuh, itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, lanjut Yangxian. Jika kau tak bisa menguasai ketiga sisi jiwamu sepenuhnya sebelum gerhana berikutnya, maka langit sendiri akan memusnahkanmu. Jiwa bercabang melanggar hukum agung surga, bagaimana bisa aku dimusnahkan? Karena dilahirkan? Zuanyin menahan emosi, aku tidak meminta jiwa-jiwa ini, aku hanya ingin hidup. Surga tidak menilai niat, surga menilai keseimbangan. Kim Yangxian meletakkan loncengnya di tanah. Dalam 7 hari, gerbang menuju Gunung Tiangsu akan dibuka. Di sana, kau akan menghadapi ujian akhir dari para dewa. Jika kau lolos,
Kau boleh hidup, jika gagal, maka 3 jiwamu akan dipisahkan. Secara paksa Bai Liangsu ingin membantah, tapi Suanyin menahannya. Aku akan datang. Setelah Miang Xian pergi, Suanyin duduk termenung. Liangsu menatapnya. Apa kau yakin bisa melawan kehendak langit? Suanyin menoleh. Aku tidak akan melawan. Aku akan membuat mereka melihat. Malam itu, Suanyin bermeditasi di luar gua. Saat itulah suara Modan berbisik pelan. Bukan marah, bukan gila tapi lelah. Apa kau tahu rasanya ditinggalkan dunia? Aku tak pernah ingin menjadi iblis. Aku hanya marah. Suanyin melihat Modan duduk bersamanya dalam alam batin. Kali ini, sosoknya tidak seperti iblis menakutkan, wajahnya lebih manusia. Ada luka besar di dadanya, membentuk celah yang mengangan. Semua iblis lahir dari luka, ujar Modan. Tapi luka tidak harus jadi alasan untuk menghancurkan. Suanyin tak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan, dan Modan, untuk pertama kalinya, menerima uluran itu. Namun, saat fajar menyingsing, Suanyin terbangun dengan dada berat. Aura asing merayap di sekeliling gua. Kali ini, bukan dari langit, tapi dari dalam tanah. Tiba-tiba, suara tawa pecah dari bawah tanah. Akar-akar pohon mencuat dari bumi, membentuk wajah raksasa yang familiar. Syagul, tahap pertama selesai, tapi kau belum tahu apa yang tersembunyi di dalam bayanganmu sendiri. Suanyin bersiap, tapi saat menatap bayangan kakinya, ia melihat sosok lain muncul. Bayangan dirinya yang mengenakan jubah hitam dan mata iblis merah. Wajah itu adalah dirinya, tapi sepenuhnya dikuasai oleh Modan. Syagul tertawa. Kau pikir Modan bisa dikendalikan? Kau hanya membuka pintu. Sekarang, biarkan kehendak gelapmu bangkit. Bayangan Suanyin melesat ke arahnya, melepaskan jurus yang belum pernah ia pelajari, dan pertarungan paling sulit pun dimulai melawan dirinya sendiri yang terlahir dari luka terdalam jiwanya. Bayangan Suanyin berdiri di atas pohon mati, mata merahnya menyala seperti bara dalam kabut. Tubuhnya sama persis dengan Suanyin, tapi auranya jauh lebih berat, lebih padat, seperti terbuat dari dendam yang membatu. Kau adalah aku, yang tidak pernah berpura-pura jadi manusia lemah, ucap bayangan Suanyin. Suaranya serak, seperti dicampur raungan dan bisikan. Kau mengekangku selama ini, tapi kini, aku bebas. Suanyin terdiam. Bai Liangsu di belakangnya sudah bersiap membantu, tapi ia mengangkat tangan memberi isyarat. Ini bukan pertarunganmu, Liangsu, ini pertarungan yang harus kuselesaikan sendiri. Bayangan itu melompat turun, menghantam tanah hingga retak. Dalam sekejap, dia sudah mengayunkan telapak tangannya, menciptakan gelombang bayangan yang menyerang seperti tsunami hitam. Suanyin menangkisnya, tapi serangan itu tidak hanya fisik. Ia menyerang langsung ke dalam jiwanya. Setiap serangan bayangan membawa ingatan, ejekan, penolakan, kemarahan, dan ketidakadilan yang pernah Suanyin alami. Dan setiap kali Suanyin terkena pukulan, luka lama dalam dirinya terbuka kembali. Ia melihat dirinya kecil, diikat, dikucilkan, dan dituduh pembawa sial oleh desan. Jangan lupakan dirimu yang terluka. Aku adalah rasa sakitmu yang kau buang. Teriak bayangan itu, menghantam lagi. Suanyin terpental, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi saat ia hendak bangkit, suara dari dalam tubuhnya muncul. Bukan Tiangsu, bukan Modan, bukan Renyi, tapi ketiganya bersama. Kau tak bisa melawan luka dengan penyangkalan, kata Tiangsu. Peluklah sisi gelapmu, kalau tidak, dia akan menelanmu, ujar Modan. Kita hanya kuat saat kita berhenti menyangkal siapa kita sebenarnya, bisik Renyi. Suanyin menarik napas dalam, menutup matanya. Ketika membuka kembali, auranya berubah. Ia tidak lagi memancarkan cahaya atau kegelapan, tapi aura manusia yang telah berdamai. Bayangan kembali menyerang, tapi kali ini Suanyin tidak melawan. Ia membuka tangan, menerima pukulan telat ke dadanya, dan memeluk bayangan itu. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menerimamu. Bayangan itu menjerit. Tubuhnya bergoyang seperti asap yang terbakar. Mengapa kau tidak membenci? Suanyin berbisik. Karena luka itu bukan kutukan. Luka itu adalah bagian dari diriku yang membuatku tetap hidup. Dan saat itu, tubuh bayangan mulai mencair. Ia kembali menyatu dengan Suanyin, tidak lagi sebagai musuh, tapi sebagai bagian yang diakui. Luka demi luka di tubuhnya memudar, digantikan oleh pola simbol jiwa di dadanya. Segitiga berputar lambang penyatuan. Bai Liangsu mendekat, terdiam menatap perubahan besar dalam diri Suanyin. Wajahnya tak lagi diselimuti ketegangan. Kali ini, ia benar-benar terlihat hidup. Namun, di balik bukit,
Kim Yangxian menyaksikan pertarungan itu dengan ekspresi rumit. Dia menolak hukum langit dan menang, tapi itu juga membuatnya berbahaya. Sementara itu, di dunia bawah tanah, Sha Guo menyentuh cermin jiwanya yang retak semakin dalam. Dia telah menerima luka. Tapi dia belum mengenal cinta. Itu akan menjadi celah terakhirnya. Malam itu, Suanyin dan Bai Liangsui melanjutkan perjalanan mereka ke arah Gunung Tiangshu. Jalan menuju ujian akhir sudah terbuka. Tapi kini, bayangan telah menyatu. Suanyin bukan lagi remaja yang mendengarkan suara-suara. Dalam kepalanya ia adalah perpaduan tiga jiwa yang mulai saling memahami. Namun ada satu hal yang belum ia tahu. Dalam jiwanya, sebuah ruang kecil tersembunyi, terkunci, dan seseorang sedang mengetuk dari dalamnya. Langit pagi di Gunung Tiangshu berwarna aneh, bukan biru, bukan abu-abu, melainkan semburat ungu yang mengalir seperti tinta. Angin yang berhembus tidak membawa udara, melainkan desiran bisikan-bisikan yang terdengar seperti doa atau kutukan. Di Suanyin dan Bai Liangsui berdiri di depan gerbang batu purba setinggi 30 syang. Di permukaannya terpahat simbol-simbol langit yang tak dikenali oleh bahasa manusia. Gerbang ini tidak terbuka oleh kekuatan, tapi oleh pemahaman jiwa. Kim Yangxian menunggu di depan mereka. Kali ini, ia tak membawa lonsen, hanya sebuah gulungan perintah surgawi. Sekali kau masuk, kau tak bisa keluar kecuali menyelesaikan 3 ujian. Tubuhmu boleh hidup, tapi jiwamu bisa hancur sepenuhnya. Suanyin menatap gerbang itu dalam diam. Aku tidak datang untuk hidup, aku datang untuk mengerti. Dengan satu langkah mantap, Suanyin menyeberangi ambang gerbang. Cahaya menelannya. Bai Liangsui ingin mengikutinya, tapi Miangxian menahan. Jalan itu bukan untuk orang luar. Dia bukan orang luar, kata Liangsui tegas. Aku bagian dari ingatannya, dan dia bagian dari mimpiku. Namun ucapan itu tak mengubah hukum gerbang. Liangsui hanya bisa duduk menunggu, sambil menggenggam kipasnya erat. Sementara itu, di dalam dimensi gerbang, Suanyin terhempas ke ruang pertama. Dindingnya dipenuhi kaca yang memantulkan wajahnya bukan 1, tapi 3 versi. Setiap pantulan menunjukkan dirinya sebagai dewa, iblis, dan manusia, tapi satu cermin di tengah menampilkan sosok keempat, wajahnya sendiri. Tapi dengan mata kosong, tak ada emosi, tak ada cahaya, hanya kehampaan, dan sosok itu perlahan mengetuk kaca dari dalam. Tok tok tok. Suanyin merinding. Siapa kau? Sosok itu tak menjawab, tapi tiba-tiba suara Tiangshu muncul dari dalam dirinya. Itu adalah bagian dari dirimu yang tidak pernah tumbuh. Jiwa keempat, modern menyusul, yang tak merasa marah, tidak takut, tidak mencintai. Bagian dari jiwa yang terhenti karena trauma. Renyi berbisik dengan nada takut, itu adalah aku. Sebelum aku mulai hidup, Suanyin sadar, bagian jiwa yang satu ini adalah void, jiwa kosong, terbentuk dari rasa kehilangan total yang belum pernah ia sadari. Jiwa ini tidak punya suara, tapi justru karena itu paling berbahaya. Ia adalah diri yang diam saat dunia runtuh. Tanpa peringatan, cermin meledak. Sosok itu keluar dari dalam, menyerang Suanyin tanpa amarah, tanpa hasrat seperti mesin yang hanya ingin menghancurkan sumber kebisingan. Suanyin terlempar ke dinding, darah mengalir dari pelipisnya. Tapi berbeda dengan pertarungan melawan bayangan modern, kali ini lawannya bahkan tidak hidup, tak ada emosi untuk diselami. Bagaimana cara melawan sesuatu yang tidak ingin menang? Pikirnya panik. Tiangshu, modern, dan Renyi mencoba menyatu kembali untuk bertarung. Tapi Void menolak semuanya. Ia adalah lubang hitam dari ketiga jiwa. Satu hantaman telak membuat Suanyin nyaris pingsan. Namun saat nyawanya hampir hilang, kenangan samar menyelinap masuk. Tangan ibunya yang gemetar saat menyentuh wajahnya sesaat sebelum meninggal. Sebuah rasa hangat, kecil, tapi nyata. Li Suanyin mencengkeram dada. Kau kosong karena aku takut merasakan ulang semua itu. Tapi tidak merasakan, bukan berarti sembuh. Ia berdiri pelan, tubuhnya gemetar. Itu artinya aku berhenti hidup. Dengan kekuatan sisa, Suanyin membuka dadanya sendiri, secara simbolis memanggil semua luka, semua rasa kehilangan, dan menanamkannya ke dalam sosok Void. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengisi. Sosok Void membeku, tubuhnya retak. Matanya perlahan terisi cahaya. Lalu, dengan suara pertama sejak muncul, ia berkata, aku takut. Suanyin memeluk sosok itu. Aku juga. Tapi kita tidak sendiri lagi. Seketika itu, ruang ujian pertama runtuh. Suanyin jatuh ke kegelapan, dan suara langit menggema. Ujian pertama,
Pengakuan jiwa, Suanyin jatuh ke ujian kedua, namun jauh di luar ruang gerbang. Liang Xu tiba-tiba muntah darah. Di balik tubuhnya, ada seseorang berdiri. Sosok wanita berpakaian hitam dengan rambut menjuntai seperti sutra yang terbakar. Aku datang menagih bagian dari jiwamu yang dulu kau buang. Liang Xu menolak. Mata gadis itu membelalak Xuangli. Namun wanita itu hanya tersenyum bengkok, tidak lagi. Xuanyin terhempas ke dalam ruang ujian kedua. Namun kali ini, tidak ada cermin, tidak ada suara, tidak ada arah. Ia seperti melayang dalam kekosongan, tanpa tubuh. Hanya kesadaran, tapi kesadaran itu mulai retak saat ia menyadari bahwa ia sendirian, tidak ada Tianxu, tidak ada Modan, tidak ada Renyi, tidak ada siapa-siapa. Dalam ruang ini, ketiga bagian jiwanya telah dicabut paksa, dipisahkan dari dirinya. Xuanyin sekarang hanyalah inti jiwa tanpa emosi, tanpa ingatan, tanpa bentuk. Namun satu hal tetap ada, kehendak untuk bertahan. Ujian kedua, kehilangan identitas, suara surgawi bergema dari tempat tak dikenal. Bisakah kau tetap menjadi dirimu? Saat semua hal yang membentukmu dihapus, Xuanyin mencoba berbicara, tapi tidak ada suara. Ia mencoba mengingat wajah ibunya, tapi bayangan itu lenyap seperti kabut. Ia ingin merasakan amarah modern, cahaya Tianxu, atau kasih Renyi. Tapi semuanya hilang. Ia bukan siapa-siapa lagi. Sementara itu, di dunia luar, Liang Xu berdiri di ambang kematian. Sosok hitam di hadapannya, Xuangli, dulunya adalah saudara rohaninya di sekte teratai salju, namun ia telah lama dianggap mati dalam ritual penyatuan jiwa yang gagal. Aku bagian dari jiwa yang kau buang saat memilih menyelamatkan Xuanyin, ujar Xuangli dengan suara tajam. Kau buang aku untuk menyelamatkan orang lain, dan kini aku kembali sebagai diriku sendiri. Liang Xu mengangkat kipasnya, tapi kekuatannya berantakan. Xuangli terlalu akrab dengan teknik dan kelemahannya. Jiwa yang dibuang selalu tahu kemana harus kembali. Lanjut Xuangli, matanya menyala ungu tua. Pertarungan pecah di luar. Sementara di ruang ujian, Xuanyin mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dalam keheningan total itu, satu cahaya kecil mulai muncul dari tengah kehampaannya. Sebuah detakan, seperti jantung, seperti suara kecil yang berkata, kau belum selesai. Dan dari cahaya itu, muncul sesuatu yang mengejutkan, bukan Tianxu, bukan Modan, bukan Renyi, tapi Xuanyin itu sendiri, versi dirinya yang tidak terpecah, yang telah menerima semua luka, semua sisi, semua ingatan. Siapa kau? Tanya Xuanyin kosong. Sosok itu tersenyum. Aku adalah kau. Yang mungkin akan kau jadi, jika kau memilih tidak membagi jiwamu. Seketika itu Xuanyin mengerti, ujian ini bukan hanya tentang kehilangan, tapi tentang memilih kembali apa yang akan ia pertahankan sebagai inti dirinya. Sosok bayangan itu mendekat, menawari tangannya. Bersatulah denganku. Lupakan ketiga jiwa itu, kau akan sempurna, utuh, tanpa beban. Xuanyin nyaris tergoda. Perasaan itu menenangkan, menggoda, seperti tidur dalam pelukan yang tak akan membangunkanmu lagi. Namun detik berikutnya, satu luka samar muncul, senyum ibunya, luka kecil, manis, dan nyata. Aku tak ingin sempurna, aku ingin lengkap, walau dengan cacat. Xuanyin menolak tangan itu. Sosok bayangan marah, mencoba menyerang. Tapi Xuanyin menyalakan cahayanya sendiri, bukan dari kekuatan dewa atau iblis, tapi dari manusia biasa yang memilih untuk tetap memiliki kelemahan. Dalam ledakan terang yang menyilaukan, ruang ujian kedua hancur. Suara surgawi kembali. Ujian kedua, identitas jiwa, lulus. Xuanyin jatuh lagi, kali ini ke ruang ketiga dan terakhir. Namun di luar, Liang Xu terpojok. Tubuhnya penuh luka. Xuangli berdiri di atasnya, bersiap menghabisi nyawa. Tapi saat pedang gelap Xuangli hendak menebas, sebuah lonceng tak kasat mata berdentang. Waktu membekut, sosok berjubah muncul. Kim Yang Xian, sudah cukup. Xuangli menoleh. Matanya menyala. Kau tak bisa menyentuhku. Aku bagian dari jiwanya. Aku punya hak untuk menagih. Namun Miang Xian hanya berkata, kau bagian dari jiwa, tapi bukan lagi bagian dari takdir. Dan dengan satu gerakan, ia menanam segel cahaya ke tanah. Xuangli terhisap ke dalamnya, menghilang sambil menjerit, dan udara kembali tenang. Liang Xu pingsan. Di dalam ruang ujian ketiga, Xuanyin berdiri lagi, tapi kali ini tubuhnya terasa ringan. Di depannya ada 3 jalan, masing-masing bersinar dengan warna emas, hitam, dan putih. Suara surgawi terakhir bergema,
Pilih satu, yang lain akan dihapus. 3 jalan membentang di depan Zuanyan, masing-masing melambangkan sisi terdalam dari jiwanya. Jalan emas bersinar terang, dikelilingi cahaya suci dan suara kidung surgawi. Jalan hitam pekat, berliku seperti naga yang tertidur, beraroma darah dan bara. Jalan putih hening, datar, tak menyilaukan dan tak menakutkan, tapi tenang. Seperti makam yang abadi, suara surgawi bergema untuk terakhir kalinya. Hanya satu jalan yang bisa dipilih, yang lain akan terhapus selamanya dari jiwamu. Pilih dan bentuk dirimu yang sejati. Zuanyin memejamkan mata, memanggil ketiga jiwa di dalam dirinya. Tianxu muncul di jalan emas, matanya bercahaya lembut. Kau bisa jadi cahaya dunia, takdir menantimu, pilih aku. Modan berdiri di jalan hitam, bersandar pada pedang hitamnya. Semua orang ingin menindasmu, mereka perlu ditundukkan, pilih aku. Reni muncul di jalan putih, tanpa senjata, hanya memeluk angin. Aku tak bisa menjanjikan kemenangan atau kekuatan. Tapi aku bisa menjanjikan kejujuran akan hidup dan mati. Pilih aku. Zuanyin terdiam, jiwanya nyaris sobek karena tekanan pilihan ini. Tapi di saat genting, suara yang lebih dalam muncul, bukan dari langit, bukan dari para jiwa, tapi dari dirinya sendiri. Aku tak akan memilih satu pun. Langit bergetar, lantai bergoyang, suara surgawi berubah menjadi kemarahan. Mustahil. Satu jiwa sejati harus dibentuk. Kau menolak takdir. Zuanyin menatap ke langit. Takdir bukan hanya soal memilih satu. Hidup bukan tentang meninggalkan bagian dirimu. Aku bukan hanya cahaya, bukan hanya kegelapan, bukan hanya kedamaian. Aku adalah ketiganya. Dengan langkah mantap, Zuanyin melangkah ke tengah antara 3 jalan itu. Tanah yang tak ada jalan di situ mulai merekah, membentuk jalur baru, jalur yang belum pernah dipilih oleh siapapun sebelumnya. Cahaya emas, hitam, dan putih berputar di sekelilingnya, masuk ke tubuhnya bukan sebagai bagian terpisah, tapi sebagai satu arus yang menyatu. Tianxu tersenyum, lalu lenyap dalam cahaya yang masuk ke dada Zuanyin. Modan tertawa puas, sebelum membakar dirinya menjadi api, lalu menyatu ke dalam nadi Zuanyin. Reni menunduk, memeluk udara terakhir, lalu menghilang dalam tiupan angin yang masuk ke paru-paru Zuanyin. Zuanyin berdiri sendiri, tapi kali ini, ia tak merasa kesepian. Langit bersinar. Sebuah sosok muncul di depan, duduk di atas tahta tak terlihat. Wajahnya tak bisa dipahami, seperti dilihat dari ribuan sudut sekaligus. Aku adalah penjaga 3 jiwa, tak ada satupun yang pernah membentuk jalan keempat. Kau telah membentuk jalan keabadian jiwa. Zuanyin hanya menjawab, aku tak ingin abadi, aku hanya ingin utuh. Penjaga itu tersenyum samar, justru karena itu kau layak mengetahui kebenaran terakhir. Ia menjentikkan jari, dan seluruh ruang runtuh. Zuanyin tidak lagi berada di ujian, ia kini berdiri di sebuah kota tua yang telah ditelan hutan. Di tengah kota itu, ada patung dirinya sendiri lebih tua, lebih bijak, tapi jelas. Dirinya, ini apa? Penjaga muncul di sampingnya, ini adalah masa depanmu yang pernah terjadi. Sebelum kau dibagi. Zuanyin menyentuh patung itu, dan ribuan kenangan asing masuk ke kepalanya. Perang yang ia hentikan, generasi yang ia ajar, kerajaan yang ia bangun, dan pengorbanan yang ia buat, semua itu adalah dirinya. Yang dulu ditakdirkan menjadi pendamai dunia, namun kemudian suara suram datang dari bawah tanah. Tanah retak, dan sosok hitam muncul dari bawah patung. Berwujud kabut, berbentuk manusia, tapi wajahnya pecah dan bolong seperti topeng rusak. Ada harga dari semua pemahaman, dan akulah bagian yang kau tolak, kebencian yang tak pernah kau akui. Penjaga menyempitkan mata itu. Adalah jiwa keempat, bayangan yang tidak bisa kau peluk. Sebelumnya, ia bertahan. Sosok itu membuka mulut tanpa suara, tapi kekuatannya menyerap cahaya. Zuanyin merasa tubuhnya ditarik ke dalam kehampaan lagi. Namun kali ini, ia tak melawan dengan kekuatan. Ia membuka dadanya. Aku tak bisa membunuhmu, tapi aku bisa membawamu bersamaku. Jiwa keempat ragu, tapi kemudian ia berhenti menyerang, lalu perlahan masuk ke dalam tubuh Zuanyin, tak dengan amarah, tapi dengan kelelahan. Dalam sekejap, Zuanyin menjadi makhluk yang belum pernah ada, makhluk dengan 4 inti jiwa, satu kesatuan sempurna, bukan karena kekuatan, tapi karena penerimaan. Penjaga mengangguk, kau telah menyatukan semuanya, maka hukum dunia tak bisa lagi menahanmu. Zuanyin bertanya. Lalu apa yang terjadi sekarang? Langit terbuka di luar.
Gunung Tianshu runtuh, dan Bai Liangxue terbangun melihat cahaya yang menjulang dari gerbang batu. Dalam sekejap, Zuanying melangkah keluar dari dunia ujian. Bukan sebagai manusia, dewa, atau iblis, tapi sebagai entitas yang baru. Namun saat ia membuka mata, seseorang menunggunya. Bukan Liangxue, bukan Mianxian, tapi seorang pria tua dengan tongkat hitam dan mata putih buta. Ia menunduk hormat. "Salam, Zuanying, namaku Xiaoyan, dan aku datang untuk membawamu ke perjamuan jiwa tertua." Zuanying menatap pria tua di depannya. Tubuhnya rapuh, tapi aura yang terpancar sangat kuat, seperti gunung yang telah berdiri selama ribuan tahun. Tongkat hitam di tangannya memancarkan cahaya kelabu yang samar, namun menggetarkan jiwa. "Apa itu perjamuan jiwa tertua?" tanya Zuanying, merasa sedikit was-was namun juga penasaran. Xiaoyan tersenyum, meskipun matanya buta, tatapannya penuh keyakinan. Ini adalah pertemuan para jiwa yang telah berkelana melampaui batas dunia manusia, dewa, dan iblis. Tempat di mana para jiwa yang terbelah dan bersatu kembali membentuk takdir baru. Zuanying masih bingung, apakah aku sudah siap untuk itu? Xiaoyan menggeleng, tidak ada yang pernah siap untuk perjamuan jiwa, tapi kau harus datang, karena kau sudah menjadi bagian dari cerita ini. Seketika, dunia di sekitar mereka berubah. Gunung Tianshu hilang, berganti menjadi sebuah aula raksasa yang dipenuhi cahaya dan bayangan. Musik samar yang berasal dari 1000 jiwa yang berbeda di meja panjang yang tak berujung. Sosok-sosok berbagai rupa berkumpul, dewa, iblis, manusia, dan makhluk tak terhitung bentuknya. Zuanying merasa takjub sekaligus terintimidasi. Ia mengenali beberapa sosok legendaris dari cerita yang pernah didengar, tapi juga makhluk asing yang tak bisa ia jelaskan. Xiaoyan membawa Zuanying duduk di kursi tengah, tepat di depan meja utama. Di sana, 3 sosok yang paling mencolok berdiri. Seorang wanita dengan mahkota sinar matahari, seorang pria berwajah bayangan dan api, serta seorang anak muda dengan mata seperti kristal es. Mereka adalah Tianhua, Dewi Cahaya, Heilong, Raja Kegelapan, dan Mingyuan, penjaga es abadi. Mereka menatap Zuanying dengan campuran rasa ingin tahu dan waspada. Tianhua membuka pembicaraan, suaranya seperti aliran sungai yang lembut namun tegar. "Zuanying, kau telah menyatukan 4 jiwa dalam satu tubuh. Itu bukan sekadar keajaiban, itu adalah peringatan bagi dunia." Heilong menambahkan dengan suara berat dan bergemuruh, "Keseimbangan dunia akan terguncang. Para dewa akan mempertanyakan peran mereka. Iblis akan mencari celah, dan manusia akan mengalami perubahan tak terduga." Mingyuan menatap tajam, lalu berkata, "Perjamuan ini adalah pertemuan untuk menentukan apakah kau layak menjadi penjaga keseimbangan baru, atau ancaman yang harus dihentikan." Zuanying menarik napas dalam-dalam. "Apa yang harus kulakukan?" Tianhua tersenyum dan memberikan sebuah gulungan perkaman bercahaya. Di dalamnya tertulis 3 tugas yang harus kau jalani, ujian terakhir bagi seorang jiwa yang terpecah dan bersatu. Xiaoyan berdiri di samping, menambahkan, "Ketiga tugas itu akan menguji hatimu, jiwamu, dan keberanianmu. Selesaikan ketiganya, dan kau akan menemukan jawaban atas takdirmu." Zuanying menggenggam gulungan itu erat. Dalam hatinya, suara Tianshu modern, renyih, dan void berbisik bersamaan, memberi kekuatan dan dukungan. Namun saat ia bersiap bangkit, sebuah bayangan hitam merayap di sudut aula. Sosok yang tak terlihat oleh banyak orang, tapi jelas bagi Zuanying, sang penggugat jiwa, bisik Xiaoyan. Dia adalah jiwa yang menguji kesucian para jiwa dalam perjamuan. Jika kau gagal, ia akan mengambil seluruh jiwamu. Bayangan itu tersenyum dingin, dan langkahnya mendekat ke arah Zuanying. Pertemuan resmi perjamuan jiwa tertua baru saja dimulai. Bayangan hitam yang menyelinap di sudut aula mulai bergerak. Tubuhnya tak berwujud jelas, seperti kabut pekat yang bisa berubah bentuk kapan saja. Mata merah menyala di balik bayangannya, menembus kegelapan. "Zuanying," suara dinginnya menggema seperti es yang pecah. "Kau mengira menyatukan 4 jiwa itu membuatmu utuh. Aku akan menguji apakah kau benar-benar pantas." Xiaoyan berdiri di samping Zuanying, menahan napasnya. Sang penggugat jiwa bukan musuh yang bisa dianggap enteng. Dia datang untuk mengungkapkan kelemahan dan kerapuhan terdalam. Sang penggugat melangkah maju dan menciptakan sebuah lingkaran cahaya hitam di lantai aula. "Ujian pertamamu, hadapi bayangan dirimu yang paling kelam." Zuanying mengangguk pelan, dan seketika itu juga, dunia di sekitarnya berubah menjadi ruang gelap penuh kabut pekat. Di sana,
sosok dirinya berdiri. Namun sosok itu bukan versi dirinya yang pernah ia kenal, melainkan sebuah cerminan dari semua kesalahan, keraguan, dan ketakutan yang pernah ia simpan. Kenapa kau takut? Kenapa kau selalu lari dari rasa sakit? Suara bayangan itu mengolok. Kau bukan utuh, kau pecah. Suanyin menghela napas dan menatap bayangannya. Aku memang pecah, tapi aku memilih untuk menyatukan semuanya. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi diriku. Pertarungan batin pun dimulai. Bayangan itu melontarkan serangkaian ilusi tentang masa lalu, pengkhianatan, dan kegagalan yang pernah dialami Suanyin. Ia melihat wajah ibunya yang memudar, teman-teman yang meninggalkannya, serta keraguan dirinya sendiri. Namun Suanyin menguatkan hatinya, mengingat dukungan dari Tianxe, Modan, Renyi, dan Void. Dengan energi itu, ia menyalakan cahaya di dadanya yang berputar dalam warna emas, hitam, putih, dan ungu. Sinar itu menghancurkan ilusi satu persatu, dan bayangan itu terpecah menjadi ribuan serpihan yang menghilang dalam kegelapan. Sang penggugat mengangguk pelan. Ujian pertama selesai. Kau berhasil menghadapi bayangan terdalammu. Namun suara lain tiba-tiba terdengar. Bukan dari sang penggugat, tapi dari gulungan perkamen yang dibawa Suanyin. Ujian berikutnya akan lebih sulit. Suara itu berkata dengan nada misterius, kau harus mencari permata jiwa yang tersembunyi di dunia nyata, tersembunyi di antara manusia, dewa, dan iblis. Suanyin mengangguk mantap, bersiap menghadapi perjalanan berat di dunia nyata yang akan menentukan masa depannya. Sementara itu, di luar aula perjamuan, Bai Liangxue perlahan membuka matanya. Tubuhnya masih lemah, tapi ia sadar bahwa Suanyin kini telah memulai babak baru dalam takdirnya. Suanyin berdiri di tengah keramaian kota Jinglu yang penuh dengan warna, bau, dan hiruk pikuk. Ia memegang gulungan perkamen bercahaya yang diberikan dalam perjamuan jiwa. Di dalamnya tertulis petunjuk menuju permata jiwa pertama, sebuah artefak mistis yang tersembunyi di antara manusia, dewa, dan iblis. Yang Modan, Renyi, dan Void berbicara dalam hatinya, memberikan wawasan dan peringatan. Mereka tahu bahwa permata itu bukan hanya kunci untuk melanjutkan ujian, tapi juga bisa mengubah keseimbangan dunia. Suanyin melangkah ke sebuah pasar ramai, aroma rempah-rempah dan suara tawar-menawar memenuhi udara di sana. Ia melihat seorang gadis muda dengan mata merah menyala dan rambut hitam panjang yang dikuncir rapi. Moyu, seorang manusia dengan darah iblis tersembunyi. Moyu memandang Suanyin dengan waspada, tetapi ada sesuatu yang menarik dalam sorot matanya, seperti ia mengenali kekuatan dalam diri Suanyin. Sebelum Suanyin sempat bertanya, pasar tiba-tiba diserang oleh sekelompok pemburu iblis yang menggunakan senjata bertatahkan kristal surgawi. Kaum manusia dan makhluk lain berlarian panik. Suanyin segera berdiri di depan Moyu untuk melindunginya. Pertarungan pun pecah. Suanyin menggunakan kombinasi kekuatan Tianxu dan Modan untuk melawan para pemburu. Namun, tiba-tiba, sebuah ledakan energi besar mengguncang pasar, membuat semua orang terlempar. Ketika debu mengendap, sebuah bola cahaya kecil muncul di tangan Moyu, permata jiwa pertama. Namun saat Suanyin meraihnya, permata itu tiba-tiba menyerap sebagian kekuatannya, membuatnya merasa lemah dan rentan. Moyu menjelaskan bahwa permata jiwa ini memiliki kesadaran dan memilih siapa yang layak memilikinya. Ia pun mengusulkan mereka harus bekerja sama, karena ada lebih banyak bahaya yang mengincar permata tersebut. Di saat yang sama, di balik bayang-bayang kota, seorang pria berjubah gelap dengan mata berkilat ungu memperhatikan mereka dengan senyum licik. Ling Wei, seorang pemburu iblis bayaran yang terkenal kejam dan licik. Permata itu akan jadi milikku, gumam Ling Wei, dan Suanyin akan segera jatuh. Suanyin tahu bahwa perjalanan mencari permata jiwa baru saja dimulai. Ia harus mengumpulkan kekuatannya, menjaga jiwanya tetap utuh, dan menghadapi musuh yang lebih gelap dari bayangannya sendiri. Suanyin dan Moyu bergerak cepat meninggalkan pasar yang masih berantakan. Udara malam terasa dingin, namun ketegangan semakin memuncak. Mereka tahu Ling Wei tidak akan berhenti sampai permata itu berada di tangannya. Moyu berkata, permata jiwa itu berisi sebagian dari jiwaku juga. Jika kau tidak menjaganya dengan baik, ia bisa menguasaimu. Suanyin mengangguk, merasakan getaran energi lembut dari permata itu di telapak tangannya. Ia mulai memahami bahwa permata ini bukan hanya alat, tapi juga entitas yang harus dijaga. Saat mereka menyusuri jalan setapak di hutan Jinglu, bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Ling Wei mengikuti dengan diam-diam,
menunggu waktu yang tepat menyerang. Tiba-tiba, Suanyin berhenti dan menoleh. Aku tahu kau di sana, Ling Wei. Bayangan itu tersenyum dingin dan muncul dari balik pohon dengan sebatang pedang bercahaya ungu. Selamat malam, Suanyin. Aku tak sabar melihat bagaimana kau akan kalah, ucap Ling Wei penuh sindiran. Pertarungan sengit pun dimulai. Suanyin menggunakan seluruh kekuatan 4 jiwanya, menggabungkan Tiang Su yang terang, Modan yang liar, Renyi yang tenang, dan Void yang misterius. Namun Ling Wei punya pengalaman dan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Di tengah pertarungan, Mo Yu menggunakan permata itu untuk menciptakan perisai energi yang melindungi mereka dari serangan mematikan Ling Wei. Namun perisai itu cepat melemah. Suanyin sadar ia harus membuat langkah berani. Ia mengalirkan kekuatan Void ke permata itu, mencoba menyelaraskan energi agar permata tidak lagi menjadi beban, tapi senjata. Dengan suara gemuruh, permata memancarkan sinar ungu yang menyelimuti Suanyin dan Mo Yu. Ling Wei terkejut dan terdesak. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Teriak Ling Wei, mencoba mengimbangi serangan energi baru itu. Namun energi gabungan itu terlalu kuat. Ling Wei terhantam dan terpental jauh ke dalam hutan. Luka serius terlihat di tubuhnya. Suanyin dan Mo Yu terengah-engah, merasakan tarikan energi permata yang kini lebih stabil dan bersahabat. Tapi ini baru permulaan, kata Mo Yu serius. Masih ada 2 permata lagi, dan musuh kita akan semakin kuat. Suanyin menatap permata itu, merasa beban tanggung jawab yang belum berakhir. Perjalanan ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga menjaga keseimbangan jiwanya sendiri. Setelah pertarungan sengit di hutan Jinglu, Suanyin dan Mo Yu melanjutkan perjalanan mereka dengan kewaspadaan tinggi. Permata jiwa pertama kini menjadi bagian dari diri Suanyin, dan energi ungunya masih berdenyut lembut di telapak tangan pemuda itu. Petunjuk dalam gulungan perkamen membawa mereka ke sebuah kuil tua yang tersembunyi di dalam lembah berkabut bernama Lembah Hantu, tempat yang dikenal penuh misteri dan dihuni oleh makhluk-makhluk yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh keheningan mencekam. Kabut tebal menyelimuti reruntuhan kuil yang lapuk. Mo Yu memperingatkan, di lembah ini banyak jiwa yang terperangkap karena dendam dan rasa sakit. Kita harus berhati-hati. Saat mereka menelusuri lorong kuil, bayangan samar muncul di dinding batu, membentuk gambar-gambar aneh yang berubah menjadi simbol-simbol kuno. Suanyin merasakan gelombang energi yang berdenyut dari dalam kuil, menandakan bahwa permata jiwa kedua ada di sini, tapi dijaga dengan kuat. Tiba-tiba, sebuah suara serak terdengar dari balik reruntuhan. Seorang pria bertubuh tinggi dengan jubah usang dan mata yang berkilat merah muncul. Fan Shou, seorang penjaga kuil yang telah hidup selama ratusan tahun sebagai pengikat jiwa-jiwa tersesat. Fan Shou memperingatkan, jika kau ingin mengambil permata kedua, kau harus melewati ujian kejujuran. Kuil ini akan menguji kedalaman jiwamu. Suanyin mengangguk, siap menerima tantangan. Mo Yu berdiri di samping, menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Ujian pun dimulai. Kuil tua itu memproyeksikan ilusi yang memperlihatkan masa lalu Suanyin dengan segala keraguan, penyesalan, dan kebenaran yang pahit. Ia harus menghadapi semua keputusan yang pernah diambil, termasuk pilihan sulit yang menyebabkan perpecahan dalam jiwanya. Sementara itu, di luar lembah, Ling Wei yang terluka mulai pulih. Ia menghubungi kelompok bayaran lain dengan tawaran untuk mendapatkan permata jiwa kedua dengan imbalan besar. Di dalam kuil, Suanyin menatap bayangan dirinya yang muncul dari kabut. Aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa belajar dari itu. Dengan keberanian dan kejujuran, ia berhasil melewati ilusi dan menemukan permata jiwa kedua, sebuah kristal berwarna biru yang berdenyut dengan energi tenang namun kuat. Ketika permata itu menyatu dengan tubuh Suanyin, energi biru menyelimuti dirinya, memperkuat sisi Renyi dan memperdalam ketenangannya. Namun, saat mereka bersiap meninggalkan kuil, bayangan gelap muncul dari dalam kabut, membawa ancaman baru yang belum pernah mereka hadapi. Suanyin dan Mo Yu berdiri tegap di mulut kuil tua. Tubuh mereka berkilauan dengan energi dari 2 permata jiwa. Namun, kabut tebal yang menyelimuti lembah hantu bergerak seperti makhluk hidup, menyelimuti mereka dengan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang dari dalam kabut. Sosok hitam muncul perlahan, mata merahnya menyala seperti bara api dalam malam pekat. Itu adalah Mokon, entitas kabut gelap yang telah lama menjadi penjaga rahasia kelam lembah ini. Ia bukan hanya makhluk biasa, melainkan jiwa yang terperangkap dalam dendam ribuan tahun, menjadi monster kabut
Moyu bersiap mengaktifkan permata di tangannya, tapi Mokong mengangkat tangan, menciptakan gelombang kabut yang membungkus mereka dan memutus komunikasi dengan dunia luar. Suanin merasakan tekanan besar dari kabut itu, bukan hanya fisik, tapi mental. Kabut ini menembus pikirannya, menghadirkan ketakutan terdalam dan mimpi buruk yang belum pernah ia alami. Kenapa kau melawanku? Suara Mokong bergema di dalam kepala Suanyin. Aku adalah bayangan dari jiwa yang kau tolak. Aku adalah ketakutanmu yang kau sembunyikan. Suanyin mengeraskan hati. Aku tak akan membiarkan ketakutan mengendalikan hidupku. Pertarungan dimulai. Suanyin menggabungkan kekuatan Tiangsu dan Renyi, menciptakan perisai cahaya yang berkilauan. Namun kabut Mokong terus menggerogoti perisai itu dengan aura hitam yang menyesatkan. Moyu dengan sigap membantu, memanggil energi permata biru untuk menyembuhkan luka dan memperkuat semangat Suanyin. Namun, Mokong tidak menyerang secara langsung. Ia bermain dengan pikiran mereka, mengubah kabut menjadi bayangan para orang yang pernah terluka oleh Suanyin, teman, keluarga, bahkan dirinya sendiri yang muda dan rapuh. Moyu berbisik, jangan biarkan masa lalu menguasaimu. Suanyin menutup mata, mengingat pelukan ibunya yang pernah memberinya kekuatan. Ia menguatkan jiwanya, memadukan keempat inti jiwanya menjadi satu dengan teriakan keras. Suanyin memancarkan ledakan energi gabungan emas, hitam, putih, dan ungu menembus kabut hitam dan menghancurkan Mokong menjadi butiran debu yang tersapu angin. Kabut itu hilang dan lembah kembali terang. Namun, tubuh Suanyin terasa lelah luar biasa dan ia hampir jatuh tanpa dukungan Moyu. Moyu tersenyum lemah, kau kuat. Tapi kau juga manusia. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara tawa dingin yang familiar. Ling Wei muncul dengan senyum penuh kemenangan. Kalian pikir aku sudah menyerah? Permata terakhir akan jadi milikku. Suanyin mengangkat pedang, memandang Ling Wei dengan tekad. Ini belum selesai. Langit di atas lembah hantu menggelap, bergemuruh dengan kekuatan yang belum pernah dilihat Suanyin sebelumnya. Ling Wei berdiri di hadapan Suanyin dan Moyu. Wajahnya penuh ambisi dan kemarahan. Mata ungunya bersinar liar. 3 permata sudah hampir terkumpul, katanya dingin. Dan aku akan merebutnya semua untuk menguasai dunia ini. Suanyin mengeratkan genggaman pada pedangnya. Energi dari 3 permata berdenyut di seluruh tubuhnya, emas, biru, dan ungu memberikan kekuatan yang belum pernah ia rasakan. Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkanmu menang, jawab Suanyin dengan suara tegas. Pertarungan terakhir pun dimulai. Bukan hanya antara 2 manusia, tapi antara kekuatan takdir, jiwa yang terpecah, dan masa depan dunia. Ling Wei melancarkan serangan dahsyat, memanggil bayangan gelap dan api ungu yang menyambar ke segala arah. Tapi Suanyin menggabungkan kekuatan Tiangsu yang bercahaya, Modam yang liar, Renyi yang tenang, dan Void yang misterius menjadi satu gelombang energi yang memantulkan serangan itu. Moyu mendukung dengan kekuatan permata biru, menciptakan perisai yang melindungi mereka dari ledakan energi. Dalam pertarungan itu, Suanyin merasakan bagaimana setiap sisi jiwanya saling bekerja sama, bukan terpisah, tapi bersatu dalam harmoni. Akhirnya, dengan sebuah serangan gabungan yang luar biasa, Suanyin menghantam Ling Wei, memecahkan pedang ungunya, dan menjatuhkannya ke tanah. Ling Wei terkulai. Napasnya terengah-engah, namun masih menyeringai. Ini belum berakhir, katanya sebelum menghilang dalam asap ungu. Suanyin menatap langit yang kini cerah kembali, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sao yang muncul kembali, tersenyum, kau telah menyelesaikan ujian, dan menyatukan jiwamu menjadi satu. Dunia ini akan berubah karenamu. Suanyin menunduk, aku bukan ingin mengubah dunia untuk kekuasaan, tapi untuk kedamaian dan keseimbangan. Penjaga 3 jiwa pun mengizinkan Suanyin melangkah ke dunia baru, dunia di mana manusia, dewa, dan iblis bisa hidup berdampingan tanpa perang dan perpecahan. Namun sebelum itu, sebuah suara lembut berbisik di telinganya, suara ibunya yang telah lama hilang. Kau telah menemukan dirimu, sekarang, pergilah dan ciptakan takdirmu sendiri. Dengan senyum penuh harapan, Suanyin melangkah ke cahaya, siap menghadapi masa depan dengan jiwanya yang utuh, penuh, dan abadi.